Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rizal Ramadan, SPDI, MPD, selaku pengajar mata kuliah PAI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Ardianto, saya dari Offering B 18. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang membahas tentang jihad, radikalisme, dan Muslim moderat. Ya, yang pertama yaitu pengertian jihad. Jihad dalam pengertian konseptual adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu Muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan-perjuangan yang lebih luas. Kata jihad sendiri mengandung beberapa pengertian, baik pengertian literal maupun pengertian konseptual. Yang tertera di PowerPoint ini merupakan dari pengertian konseptual. Yang kedua yaitu landasan jihad. Landasan jihad dalam Islam diterangkan dalam kitab suci Al-Quran yang sebagaimana berikut. Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Kemudian macam-macam jihad. Jihad sendiri di sini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu jihad universal dan yang kedua yaitu jihad kontekstual. Jihad universal. Jihad universal dalam Quran disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 10 yang berbunyi, sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Yang kedua yaitu jihad kontekstual. Menurut Al-Raghib dalam Al-Bana 2006, jihad kontekstual itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu berjuang melawan musuh yang kelihatan, yang kedua berjuang melawan setan, dan yang ketiga yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Kemudian yaitu pengertian radikalisme. Radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Selanjutnya adalah latar belakang radikalisme umat beragama. Ini sudah tertera ada tiga latar belakang radikalisme antar umat beragama. Yang pertama yaitu pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat. Seperti contohnya penyalahgunaan agama untuk kepentingan sektarian, pemahaman agama yang tekstual, rigid, kaku, sempit, dan penyalahgunaan simbol agama. Yang kedua adalah agama digunakan sebagai pembenar tanpa mengakui eksistensi agama lain. Kelompok radikal agama ini biasanya menganggap agamanya yang paling benar. Yang ketiga adalah adanya penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi sehingga melahirkan gerakan perlawanan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk radikalisme. Di sini sudah tertera ada 6 bentuk radikalisme. Dan yang pertama yaitu aksi teror, kedua
bom bunuh diri, ketiga saling menyerang, keempat aksi kekerasan, kelima intimidasi, keenam perlawanan terhadap pemerintah. Belum lama ini antara lain seperti tragedi bom di Legian Bali dan pengeboman hotel JW di Marriott yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang sebagai akibat dari aksi terorisme tersebut. Yang kedua yaitu aksi teror di Thailand Selatan, khususnya di Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Songkhla. Teror itu secara misterius berkecamuk di daerah tersebut yang mayoritas penduduknya Islam dan Buddha. Latar belakang aksi terorisme tersebut dilatar belakangi oleh kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Kemudian yaitu dampak radikalisme. Yang pertama yaitu terjadinya teror, kedua menimbulkan konflik, ketiga terjadinya peperangan secara vertikal dan horizontal, keempat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, kelima turunnya citra bangsa yang sedang melakukan radikalisme. Kemudian yaitu upaya menanggulangi radikalisme umat beragama. Yang pertama yaitu perubahan sikap dan pandangan diri dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Sudah saatnya dan sudah semestinya umat Islam di dunia tidak diposisikan sebagai lawan barat pasca berakhirnya era Perang Dingin. Namun sebaliknya, umat Islam di dunia harus diperlakukan sebagai sahabat dan partner dalam berbagai bidang kehidupan secara bermartabat dan tidak diskriminatif. Yang kedua yaitu mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga yaitu reorientasi. Yang ketiga yaitu reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang konstekstual, fleksibel, dan terbuka. Yang keempat, melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif dengan mengakomodir sisi positifnya dan meminimalisir sisi negatifnya. Yang kelima, menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Perlu disemaikan pula kesadaran umat beragama di era globalisasi ini untuk dapat hidup. Yang terakhir yaitu pengertian Muslim moderat. Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang Muslim terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran karena dilatar belakangi oleh masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari presentasi PowerPoint yang saya buat. Semoga yang menonton video presentasi ini bisa menambah wawasan kalian. Ya, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.